Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Zarina, apa Oh kabar? iya, alhamdulillah luar biasa Mbak Umay. Mbak Umay sendiri gimana kabarnya? Kabar saya alhamdulillah luar biasa juga. Bagaimana masih lancar-lancar aja? Alhamdulillah. Mbak Umay. Nah, semoga kita selalu diberikan Allah kemudahan ya Amin amin. dalam menjalankan puasa ini sampai ke akhir Amin amin. Amin. Oke, baik kita langsung saja ya Mbak Umay ke pembahasannya. Oke Mbak. Nah, apa sih pembahasan kita sekarang ini? Oh, pembahasan kita hari ini itu yakni membangun bawah. Nah, nanti kita akan belajar, nanti kita akan membahas surya tuh di Kota Banjarmasin. Nah, ada itu. Dan ada hubungannya juga dengan GBI, gereja-gereja gitu. Jemaat-jemaat gereja juga. Berbicara tentang toleransi, di Indonesia ini kan sangat banyak ya, beragam suku, bangsa, ras, agama, budaya. Nah, di dalam perbedaan ini pasti ya yang ada namanya konflik atau cekcok gitu. Nah, ya kita kan di sini membahas tentang sikap toleransi di Kalimantan Selatan. Seperti yang kita ketahui kan di Kalimantan atau di Banjar itu mayoritasnya kan orang-orangnya itu orang Muslim ya Mbak. Nah, ada suatu daerah Mbak di mana daerah itu tuh ada yang non Muslimnya. Ya, karena di daerah tersebut pernah ada insiden berdarah juga ya. Oh, iya Mbak, betul. Nah, dari situ tuh sih ya, yang melatar belakangi terjadinya konflik itu apa sih Mbak? Itu kan ada ya kejadian insiden berdarah pada tanggal 23 Mei 1997. Itu di mana kalangan minoritas yang di sana itu mereka itu kan bertahan dari tekanan yang kadang tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di sana. Karena apa? Karena di daerah sana itu ada jemaat seperti jemaat gereja atau jemaat yang orang Kristen itu, orang yang non-Muslim, itu menggunakan tempat-tempat seperti ruko, rumah, itu sebagai tempat ibadah mereka. Nah, itu kan menjadi sebuah kontra bagi masyarakat yang ada di Banjarmasin. Karena apa? Karena masyarakat Banjarmasin itu mayoritas adalah orang Muslim. Ya, jadi kan sudah ada tempatnya sendiri. Ketika ingin beribadah kan sudah ada gereja. Tapi mereka non-Muslim yang ada di Banjar itu, khususnya di Gang Surya tersebut, itu menganggap seperti ruko, rumah, restoran, dan lain sebagainya, itu merupakan tempat beribadah mereka. Nah, itu yang menjadi kontra bagi masyarakat yang ada di Gang Surya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oh ya. Berarti yang salah satu penyebabnya itu ya, yang menjadikan toko, bahkan restoran gitu ya. Iya, takutnya padahal nanti di situ takut ya Mbak, jadi kita lanjut. Ya. Jadi, tapi di situ tuh ada kayak misalnya yang dari penyebab terjadinya konflik. Nah, sebetulnya itu kan mayoritasnya itu Muslim ya di situ ya Mbak. Ada banyak sebagian dari mayoritas orang situ tuh masih adakah toleransi gitu. Nah, dari yang kita bahas tadi yang penyebab konflik tadi. Jadi gini ya Mbak ya. Itu tuh kalau tanya itu kan gini, ada dampak positif, ada dampak negatifnya, ya kan? Betul, ya.
sikap mereka menggunakan tempat-tempat yang seharusnya sebagai tempat restoran, sebagai tempat makan, kemudian rumah sebagai tempat tinggal yang seperti biasanya, tapi malah mereka gunakan sebagai tempat beribadah. Nah, itu kan masuk kontra. Nah, ada beberapa masyarakat yang peduli, ada juga masyarakat yang tidak peduli. Nah, dari sikap masyarakat yang peduli dan tidak peduli tersebut itu menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ada mereka non-muslim. Kalau dampak positifnya di non-muslim itu adalah mereka merasa bebas. Wah, ini ada tempat nih buat saya untuk beribadah secara bebas. Kemudian dampak negatifnya ke masyarakat muslim yang ada di Banjarmasin itu menjadi takutnya nanti ada kerusuhan yang baru seperti itu. Oh iya. Berarti masyarakat di situ tuh masih menerima gitu ya Mbak ya? Ya, ada warga non-muslim gitu di tempat mereka gitu lah. Ya, ada beberapa yang menerima, ada beberapa yang tidak menerima. Oh iya. Berarti tapi di situ kita bisa tapi kebanyakan hampir 70% lebih itu masyarakat tidak menerima. Banyak yang kontra. Menerima. Iya. Tetapi banyak kan yang masih menerima gitu nah. Kan kita di Indonesia kan pasti ya banyak perbedaan gitu ya kan. Tidak karena bisa dipungkiri kita. Ya Mbak. Ya, karena kan masyarakat Indonesia ini kan sikap toleransinya sangat kuat. Ya, tidak hanya di Indonesia saja sih, Mbak, tapi di negara-negara lain pun juga pasti memiliki sikap toleransi. Cuman, sikap toleransi yang lebih kuat adalah di Indonesia. Tuh. Mungkin kita hari ini, Mbak, ya. Iya. Ya sudah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Atas bincang-bincangnya, atas ilmunya. Penutupnya gini, Mbak. Jadi ketika kita berbicara tentang toleransi, ketika kita ingin menghargai seseorang, ya kan? Ketika kita ingin dihargai seseorang, maka kita harus menghargai orang tersebut. Pun sebaliknya, kalau kita tidak bisa menghargai orang, maka orang tersebut akan lebih tidak menghargai kita. Seperti itu. Itulah. Walaupun ya Mbak. Ya, itulah pentingnya sikap toleransi yang harus kita miliki. Tanpa adanya sikap toleransi, kita tidak tahu caranya menghargai itu seperti apa. Iya, betul sekali. Walaupun kita nih, ibaratnya kita nih mayoritas ya di suatu tempat tersebut. Kita juga enggak boleh semena-mena ya, Mbak. Kita harus melindungi yang minoritasnya gitu ya. Ya, betul. Oh, oke. Baik, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Oke. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.